Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Nah, dikenal sebagai penulisnya para penulis, itulah yang membuat saya sedang membantu Anda untuk mengubah ide, pengalaman, petualangan, ya dan hal-hal lainnya untuk diubah menjadi karya-karya yang luar biasa, ya bahkan bisa sampai laris manis di pasaran, ya. Nah, di video ini khususnya saya ingin membahas tentang 7 teknik menulis buku dan terbukti 100% terbit, ya. Jadi di sini ada 7 metodenya atau 7 tekniknya, ya, supaya teman-teman bisa menulis buku dan terbukti 100% terbit, ya. Nah, ini saya ambil referensinya dari buku terbaru saya yang berjudul Fun Writing, ya. Nah, di mana dalam buku ini, ya, sudah dibahas tentang bagaimana mekanisme dasar-dasar supaya kita bisa menulis buku yang lebih menarik, disajikan dengan bahasa yang sederhana, ya, dan mampu membuat orang ketagihan untuk membacanya, ya. Nah, seperti apa 7 teknik menulis buku dalam video ini? Nah, ini agenda kita, ya. Agenda yang pertama atau teknik pertama di sini adalah tentang pemilihan ide. Yang kedua, ini menetapkan outline. Yang ketiga, ini mencari materi pendukung, ya, pendukung. Kemudian yang keempat, melakukan riset gaya bahasa. Kemudian yang kelima, kita belajar tentang target waktu. Nah, ini penting, ya. Target waktu. Kemudian berikutnya yang keenam, di sini 6 kita belajar tentang cara memulai. Yang ketujuh, ya, mencari penerbit. Nah, ini penting, ya. Poin 7 ini penting supaya naskah yang teman-teman tulis, ya, bisa 100% diterbitkan oleh penerbit yang tepat, ya. Nah, bagaimana memulai 7 teknik ini? Ini akan dibahas pada video ini. Satu hal yang menarik di sini, ya, tentang bagaimana cara menulis buku itu banyak sekali metodenya, ya, tergantung bagaimana teman-teman dapat menerapkan masing-masing metode tersebut, ya. Yang pertama tadi tentang ide dan konsep, ya, bagaimana kita bisa menetapkan ide. Ide, ya, ini kita anggap sebagai ide. Ini dikategorikan menjadi beberapa aspek. Aspek 1 bisa dari pengalaman. Aspek 2 itu bisa dari pendidikan. Aspek 3 itu bisa dari sesuatu yang hit atau sesuatu yang viral, ya, bahasa saya adalah dimulai dari pangsa pasar, ya. Nah, ini 3 ini, ya, mulai dari pengalaman, pendidikan, dan pangsa pasar sebagai ide dasar. Nah, ini ide dasarnya. Pengalaman itu bisa dari
pengalaman langsung ataupun tidak langsung. Ya. Nah, sekali lagi ya, pengalaman didapat bisa dari langsung kita alami atau tidak langsung kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, itu bisa kita jadikan ide dasar supaya kita bisa menulis menjadi sebuah buku, ya. Nah, kemudian kalau dari pendidikan itu ide dasarnya dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah formal, yang kedua adalah informal. Nah, formal adalah kita mulai dari TK misalnya ya, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, lulus, ya bahkan mengambil profesi dan lain sebagainya. Nah, itu dikategorikan sebagai pendidikan formal. Pendidikan informal adalah bagaimana teman-teman ya bisa mengikuti sebuah pelatihan, apapun pelatihannya, ya mau itu pelatihan digital marketing, misalnya pelatihan bisnis, pelatihan pengembangan diri, pelatihan penjualan. Nah, itu adalah pendidikan informal. Nah, itu bisa kita jadikan pegangan untuk dijadikan buku. Ya, sekali lagi, pendidikan yang teman-teman miliki itu bisa dijadikan pegangan supaya teman-teman bisa merealisasikannya menjadi sebuah buku. Ya, nah, kemudian yang ketiga ini dari pangsa pasar. Apa maksudnya? Pangsa pasar itu adalah sesuatu yang viral, sesuatu yang lagi ramai, sesuatu yang banyak dipelajari, banyak dijumpai. Pokoknya sesuatu yang memang pasar itu sudah menggodoknya. Nah, dunia perfilman baru-baru ini menerapkan apa yang sudah dimulai dari pasar tentukan. Ya, mungkin kita tahu film KKN di Desa Penari ya. Nah, itu adalah dimulai dari cerita masyarakat, kemudian dimulai dari beberapa mitos-mitosnya ya, lalu dikemas menjadi sebuah film yang menarik. Nah, itu contoh dari pangsa pasar ya. Nah, dalam dunia buku seperti apa? Dalam dunia buku ya, misal sesuatu yang lagi viral, sesuatu yang lagi hit, sesuatu yang lagi ramai, langsung kita kemas menjadi sebuah buku. Misalnya banyak orang yang berbondong-bondong penasaran gitu ya, kok ada orang yang menjual foto, lalu fotonya itu laku sampai miliaran rupiah. Nah, kita tentu kenal yang namanya Ahmad Ghazali ya. Nah, itu di dunia NFT misalnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah buku pedoman atau panduan bagaimana memulai NFT misalnya ya. Nah, atau misalnya sesuatu yang lagi hits lagi adalah misal kita menjumpai ya banyak sebuah peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita, di situ ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai buku yang nantinya kita tulis. Ya, itu ide dasarnya ya. Secara ide dan konsep. Kita bedakan jadi 3, dari pengalaman, kemudian dari pendidikan, kemudian dari pangsa pasar. Nah, kalau misalnya idenya sudah dapat, apalagi yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan ini adalah menyiapkan outline. Outline itu apa? Outline itu adalah garis besar. Nah, bagaimana garis besarnya? Misal, ketika kita dapat idenya adalah dari pengalaman.
Ya, misal idenya dapat dari pengalaman tentang dunia menulis misalnya. Nah, maka outline-nya ini dibedakan menjadi misal ya, satu manfaat menulis misalnya. Kemudian yang kedua hambatan menulis misalnya. Kemudian yang ketiga hal-hal dasar dalam menulis misalnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah garis besarnya. Nanti dari sini ya kita pecah lagi ya menjadi subbagian ya. Nah, kita menyiapkan berupa alat tulis. Ya, bisa itu notebook. Kemudian bisa itu PC ya, atau personal komputer atau laptop. Bisa kita gunakan handphone ya, atau media lainnya yang kita jumpai sehari-hari. Ya. Nah, kita pecah dari outline itu, dari garis besar itu menjadi subbagian ya. Misal manfaat, apa manfaatnya? Kita pecah lagi. Ya, misalnya satu bisa mengembangkan ide. Ini contoh aja ya. Kemudian yang kedua ya bisa mengikat ilmu misalnya. Nah, karena ilmu itu perlu diikat. Salah satu mengikatnya adalah dengan menulis. Kemudian tiga, buat catatan agar tidak lupa. Ya, dan lain sebagainya. Ya, nah ini disebut dengan outline ya. Nah, kemudian yang ketiga kita belajar tentang mencari referensi atau materi pendukung. Dunia ini kita dibanjiri banyak informasi. Oleh karena itu, untuk mencari materi pendukung itu kita tidak terlalu sulit ya. Misal dengan buku sejenis. Kemudian dengan artikel. Kemudian dengan YouTube misalnya. Ya, dengan Instagram misalnya. Nah, ini adalah ide-ide dasar untuk kita mencari referensi pendukung ya, atau ilmu pendukung atau materi pendukung supaya tulisan kita lebih hidup, lebih berwarna ya, supaya enak juga dibacanya ya. Nanti kita bisa pilih ya gaya bahasa mana yang sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita ingin lakukan ya. Nah, kemudian yang keempat, ini kita berbicara tentang gaya bahasa. Gaya bahasa ini ya tergantung dari siapa pembacanya. Oleh karena itu, di sini kita perlu tahu target buku yang kita tulis itu untuk siapa. Perlu diingat, kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tetapi kita bisa menyenangkan orang-orang tertentu. Ya, nah ini menariknya. Ya, kemudian setelah kita tahu gaya bahasanya seperti apa, lalu kita tetapkan. Ini yang ke berapa ya? Yang satu, kita memilih ide, outline,
referensi yang kelima ya. Kita menetapkan target waktu. Ya, target waktu itu dimulai dari mana? Dimulai dari hasil akhirnya. Kemudian kita tarik ke start. Ya. Nah, ingat sekali lagi ya, kita mulai dari akhir untuk mencapai awal. Nah, maksudnya kita tentukan hasil akhirnya kita mau selesai berapa lama. Misal 30 hari. Ya, atau lebih cepat 20 hari. Ya, atau lebih lama 2 bulan. Kita tentukan hasil akhirnya. Nah, lalu kita tarik ke awalnya. Di awalnya kita tetapkan 1 hari luangkan berapa menit. Pecah lagi jadi berapa halaman. Ya. Nah, ini nantinya akan menjadi target ya, supaya naskah itu bisa selesai tepat waktu ya. Nah, kalau kita tahu ya, misal 30 hari ya, maka targetnya misal 150 halaman ya. Ini saya bikin baru. Misal 30 hari itu 150 halaman ya. Nah, maka 1 hari itu harus 5 halaman. Nah, 5 halaman ini ditempuh berapa menit? Atau jam? Misal saya meluangkan 60 menit atau 1,5 jam atau 2 jam. Ya. Nah, kita yang tentukan ya. Nah, ini nanti akan mempermudah pekerjaan kita nantinya. Ya, nah kalau sudah ya kita tetapkan target waktunya kapan ya. Nah, di sini adalah tinggal kita menentukan langkah pertama. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya kita siapkan temanya apa. Kemudian ditujukan untuk siapa. Kemudian penentuan sinopsisnya seperti apa. Kemudian kenapa orang harus baca. Ya, nah ini adalah langkah-langkah awal yang perlu kita siapkan. Temanya apa, ditujukan untuk siapa, sinopsisnya bagaimana, kenapa orang mau membaca buku Anda. Ya. Nah, ini sudah ya, maka saatnya cari penerbit. Ini poin yang paling penting. Usahakan ketika kita mencari penerbit, pastikan dia memiliki layanan editing, layouting, kemudian desain, dan membantu Anda dalam strategi pemasaran. Pastikan 4 aspek ini minimalnya ada dalam penerbit tersebut ya. Nah, kabar baiknya di Cipta Karya, Parama Citra itu memberikan segala yang Anda butuhkan. Oleh karena itu, ya ketika Anda punya naskah dan ingin diterbitkan, ya langsung hubungi kami di 0895 0633 8444. Ya, ini nomor layanan kami. Ya, jika teman-teman sudah memiliki naskahnya yang
teman-teman tulis, maka langkah yang tepat adalah mencari penerbit yang mendukung apa yang sudah teman-teman kerjakan ya. Dan ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli, dikenal sebagai penulisnya para penulis karena saya sedang membantu Anda untuk mengubah pengalaman, petualangan, dan ide-ide Anda menjadi buku-buku yang laris. Sampai jumpa di video berikutnya.